Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil perencanaan dan simulasi bisnis dari kelompok kami, yaitu produk basreng. Dan terdapat juga 5 anggota, yaitu yang pertama Vivi Nurul Alfianti, kedua Suci Permatasari, ketiga Neng Dina Resmiati, keempat Rizka Ayu Lestari, dan yang kelima Tania Nisha Selsadila. Di sini saya Vivi Nurul Alfianti akan menjelaskan tentang latar belakang usaha yang akan kami jalankan. Yaitu dalam suatu pemasaran banyak sekali bentuk dan macam-macam aneka ragam, makanan dari yang kecil hingga yang besar, dan dari yang murah hingga sampai yang mahal. Seiring meningkatnya perkembangan zaman dan tingkat kesibukan yang meningkat, maka makanan ringan ini bisa dijadikan makanan alternatif untuk memenuhi kebutuhan seseorang dalam menghilangkan rasa lapar untuk sementara waktu. Perkembangan ini disebabkan mulai dari tingginya kebutuhan masyarakat akan makanan ringan dan keinginan masyarakat untuk menikmati rasa-rasa yang berbeda yang ditawarkan. Selanjutnya, eksekutif summary. Melihat dari perkembangan usaha kuliner, kami tertarik untuk membuat suatu usaha bisnis di bidang makanan ringan yang berbahan dasar yaitu bakso. Keputusan untuk membuat bisnis makanan ringan yang berbahan dasar bakso adalah karena tingginya selera masyarakat akan makanan ringan. Basreng atau bakso goreng sangat banyak disukai oleh semua umur dan semua kalangan. Dengan didirikannya usaha ini, maka kami melihat banyaknya peluang di pasaran pada usaha makanan tersebut. Rencana bisnis yaitu ringkasan singkat dari usaha yang akan kami pasarkan, yaitu adalah jaring, adalah singkatan dari jajanan ringan yang bergerak di bidang makanan. Jajanan ringan ini berbahan dasar bakso yang kemudian digoreng, serta memiliki 2 varian rasa, yaitu pedas daun jeruk dan original asin daun jeruk. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Yang pertama ada visi, meningkatkan makanan ringan sebagai jajanan yang tidak akan luntur oleh zaman. Misinya, yang pertama, melakukan inovasi dalam melakukan produksi makanan ringan jenis baru yang sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedua, memberikan harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen akan produk. Yang keempat, menguatkan sistem pemasaran dengan nilai-nilai kejujuran dan ekonomis. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, harga yang relatif terjangkau, bahan baku yang mudah didapatkan, varian jenis produknya yang bermacam-macam. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, bentuk potongan produk yang tidak sama rata dan juga produk mudah hancur. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, minat masyarakat terhadap kuliner sangat tinggi, jajanan cemilan menjadi salah satu alternatif pilihan untuk menemani waktu santai. Dan yang keempat ada threat atau ancaman, banyaknya para pesaing yang bergerak di bidang makanan dan juga produk mudah ditiru. Selanjutnya ada struktur organisasi, yaitu yang pertama ada pimpinan yaitu Suci, adminnya Pipi, keuangan Tania, produksi Rizka, dan juga pemasaran Neng Dina. Lanjut analisis pasar. Analisis potensi pasar, peluang pasar dalam bisnis online sangat prospektif. Namun, kini harus pandai-pandai menggunakan strategi yang unik demi menarik minat pelanggan. Karena untuk peluang pasar penjualan makanan ringan sering menjadi keuntungan yang besar jika kami dapat memberikan pelayanan dan strategi pemasaran yang menarik konsumen. Media promosi yang kami lakukan dengan melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan juga face-to-face. Analisa pelanggan atau konsumen. Untuk konsumen sasaran kami adalah semua kalangan dan kami berada di lingkungan kampus, sekolahan yang penggunaannya adalah mahasiswa. Strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran kami menggunakan beberapa model e-bisnis yaitu Instagram dan juga WhatsApp. Selanjutnya yaitu ada analisa produksi. Untuk proses produksi pembuatan basreng kelompok kami itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu siapkan semua bahan-bahan mulai dari bakso, masako, cabai kering, daun jeruk, minyak goreng, dan bumbu asin. Yang kedua yaitu potong basreng sesuai dengan selera. Yang ketiga, panaskan minyak dalam wajan. Yang keempat, masukkan basreng yang telah dipotong-potong tadi ke dalam wajan. Yang kelima, sambil menunggu basreng matang,
cuci daun jeruk sampai bersih, lalu iris tipis-tipis daun jeruk, kemudian digoreng sampai wangi. Yang keenam, kemudian cabai kering di blender sampai halus. Yang ketujuh, setelah basrengnya matang, lalu angkat dan tiriskan. Yang kedelapan, lalu basreng diberi bumbu sesuai varian rasa. Yang terakhir yaitu kemudian masukkan basreng ke dalam pouch yang telah diberi label stiker dan basreng siap untuk dipasarkan. Nah, selanjutnya itu ada video proses pembuatan produk basreng kelompok kami. Mari kita saksikan bersama-sama. Nah, selanjutnya yaitu ada analisa risiko bisnis. Untuk risiko, poin yang pertama yaitu tidak puas dengan bumbu dari cemilan. Yang kedua, terjadinya penjualan rendah akibat banyaknya pesaing. Yang ketiga, adanya perbedaan harga. Poin yang kedua yaitu ada antisipasi. Untuk poin yang pertama yaitu lakukan evaluasi terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, mengadakan promo di hari-hari besar atau tanggal kembar. Yang ketiga, meningkatkan promosi di media sosial. Selanjutnya yaitu ada strategi bisnis. Nah, untuk strategi bisnis yang pertama yaitu menyediakan paket bundling. Jadi kami menyediakan paket bundling yaitu buy 2 get 1 free. Jadi untuk kalian yang membeli produk kami 2 pieces, maka kalian akan mendapatkan 1 pieces gratis produk kami. Yang kedua yaitu ada sertakan gift dalam setiap pembelian. Jadi untuk kalian membeli produk kami 30.000 ke atas, kalian akan mendapatkan gift produk kami yaitu dengan ukuran yang berbeda atau mungkin gift yang berbeda dari produk. Selanjutnya ada proyeksi keuangan dan sumber pendanaan, yang mana modal awal yang kita keluarkan adalah 150.000 untuk keperluan sebagai berikut. Yang pertama ada basreng sebanyak 6 bungkus, harga satuan 10.000, total 60.000. Selanjutnya ada minyak sebanyak 1 kg, total 22.000. Lalu ada bumbu asin sebanyak 2 bungkus, total 4.000. Lalu ada cabai kering sebanyak 2 bungkus, harga satuan 5.000, total 10.000. Lalu ada daun jeruk sebanyak 7.000 dan standing pouch 20 pieces, harga satuan 1.200, total 22.000. Lalu ada stiker sebanyak 18 pieces, total 10.000. Dan terakhir ada transportasi sebesar 15.000, total keseluruhan adalah 150.000. Adapun biaya tetap yaitu tabung gas seharga 20.000. Lalu masuk ke harga jual. Karena dari 10 bungkus bakso mentah menghasilkan 18 pieces, maka harga jual sebelum keuntungan yaitu 150.000 dibagi 8 pieces yaitu total 8.333 rupiah. Dalam menjual produk, penjual akan menjual dengan harga 12.000 per pieces. Maka keuntungan yang didapat satu kali produksi yaitu 12.000 dikali 18 pieces sama dengan 216.000. Laba atau keuntungan dari penjual untuk satu produksi yaitu menghasilkan laba bersih sebanyak 66.000 dan kita melakukan 3 kali produksi yaitu total 198.000.
Rencana aktivitas dan penjadwalan yang dilakukan pada bulan ketiga merupakan dari mulai menyusun rencana bisnis, survei pasar, survei harga dan supplier, survei lokasi. Kemudian, pada bulan keempat, yaitu persiapan peralatan atau investasi, kemudian pembelian stok barang, uji coba produksi, usaha siap beroperasi, mengelola usaha, konsultasi dan laporan bulanan. Kemudian yang dilakukan pada bulan kelima merupakan yaitu laporan akhir dari kegiatan yang telah kami lakukan. Kemudian disusul dengan persiapan pengembangan bisnis selanjutnya. Kesimpulan, produk bisnis plan kelompok kami yaitu dinamai dengan jaring, Basreng. Jajanan ringan adalah usaha makanan di bidang cemilan. Usaha cemilan ini memproduksi makanan ringan yang lezat dan bermutu. Produk kami dibuat dengan bahan dasar bakso goreng dan diolah tanpa bahan pengawet. Kemudian untuk produksi kami melakukan 3 kali produksi dalam sebulan. Yang dapat disimpulkan dari keuntungan keseluruhan itu merupakan sebesar 198.000 dalam 3 kali produksi selama 1 bulan. Dan dihargai dengan Rp12.000 untuk per picisnya.